tamatlah riwayatmu. Meriam penyedot. Sedot raja itu. Sedot! Tunjukkan kehebatanmu, cepat! Romo Prabu. Ya sudah, semuanya sudah beres. Maaf, Bunda Prabu. Ya, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba mereka kabur? Semuanya sudah beres, Kanda. Mohon maafkan kami, Gusti Prabu. Iya. Kami tidak bisa menemukan jejak Pangeran Angelingkusuma, Gusti. Angelingkusuma. Kemana kamu? Kemana putraku? Minggir, atau kuhabisi kalian.
Tiris, tolong ambilkan minum. Baik, Gusti. Sudah siuman, Yunda? Putraku tercinta Anggungkusuma hilang begitu saja. Pergi entah kemana. Kita bisa apa, Yunda? Dia punya kesaktian. Dia punya kemauan. Dan dia merasa punya hak untuk bebas kemana dia mau pergi. Yang jelas, dia tidak mau didikte untuk dicarikan pendamping. Dinda, sepertinya Dinda lebih tahu tentang anakku Anglingkusuma daripada aku, ibunya. Apa yang tersirat dalam benak Dinda? Yunda, nada bicara Yunda sepertinya menuduh Mbak Lelonya Anglingkusuma atas andil Dinda juga. Itu kan Dinda yang bicara, bukan? Atau bisa jadi memang seperti itu. Dinda, tunggu, sabar. Sabar, Dinda. Bagaimana bisa sabar, Yunda? Anakku hilang begitu saja oleh karena seseorang yang mendorong-dorongnya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Berarti seseorang itu aku, bukan? Coba dirasakan sendiri. Berarti, minggir, keluar kamu. Iya, Gusti. Berarti, Yunda Sekarwangi pelin-pelan. Waktu kita bicara di taman bertiga dengan Kanda Prabu, semua setuju. Semua mengiyakan. Tapi kenapa sekarang aku yang dipojokkan? Aku sudah cukup membantu, Yunda. Menyokong keinginan kalian agar Pangeran Anglingkusuma cepat mendapat pendamping. Dinda, sabar dulu. Bagaimana aku bisa sabar? Aku dituduh macam-macam. Aku juga punya harga diri. Aku tahu, aku memang menumpang di Malwapati ini. Tapi ingat, aku juga pewaris kerajaan besar Kartanegara. Aku tidak bisa terima hal ini. Aku juga punya harga diri. Aku akan... Salindri, ada apa? Gusti Ayu ditimbali Kanjeng Romo dan Gusti Permasyuri. Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu memanggilku. Kasinggihan dau, Gusti. Sekarang katakan, apa yang menjadi unek-unek Dinda? Ayo katakan. Yunda Kusuma Gandawati, bagaimana Dinda tidak marah? Firasat Dinda sudah terasa semenjak Dinda di Kayangan. Untuk itulah Dinda lari dari Kayangan untuk turun ke bumi. Karena Dinda tahu bagaimana keadaan Anglingkusuma di Malwapati. Sudahlah Dinda, sudahlah. Sudah. Sekarang kita menunggu kabar dari mereka yang mencari Anglingkusuma.
menjadi pendampingmu segampang. Baik, Yang Mulia. Baik Romo dan Bunda, dan demi keharuman nama Kartanegara, Nanda bersumpah, tidak sedikit pun terbetik dalam pikiran Nanda untuk membuat Pangeran Anglingkusuma kabur, Romo Prabu. Untuk apa? Untuk apa Nanda berbuat sepicik itu? Untuk apa, Romo? Tentu saja Romo tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab dirimu sendiri, Sukesi. Ramada Prabu, sekali lagi Nanda ingatkan, tidak ada pikiran sedikit pun dari Nanda untuk membuat Pangeran Anglingkusuma merasa tertekan dan kabur. Tidak ada, Romo. Bisa Romo percaya omonganmu? Nanda bicara apa adanya, Romo. Sukesi. Nyadong dawuh, Kanjeng Ibu. Ibu percaya padamu, Sukesi. Nanda berhati bersih. Tapi ingat, kalau sampai Nanda berbohong, kalau ternyata sebenarnya ada niat buruk dalam hati Nanda, maka sumpah Nanda akan berbuah malapetaka. Ingat baik-baik itu. Iya, Bunda. Sekali lagi maafkan Romo, anak Prabu. Mungkin Romo salah, tidak memberi pengertian yang cukup kepada Anglingkusuma, cucu tercinta. Tentang betapa pentingnya calon pendamping bagi seorang pangeran patih seperti dia. Tidak, Kanjeng Romo. Tidak ada andil sedikit pun kesalahan Romo dalam masalah ini. Nandalah yang salah. Nanda yang gulawentah tiap harilah yang salah. Nandalah yang seharusnya menanamkan ini kepada Anglingkusuma. Bukan Romo atau Kanjeng Ibu. Jadi, Nanda Prabu, Anglingkusuma sudah cukup lama ikut kami di Bojonegara. Jadi bagaimanapun Romo tetap ikut bersalah. ya, Nah, begini saja Nanda Prabu. Sudahlah, Kanda. Maaf. Kenapa tidak kita pikirkan jalan keluarnya? Mencari dan menemukan Pangeran Anglingkusuma. Yang kita khawatirkan, dia sudah semakin menjauh.
Raden. Tolong desa kami. Tolonglah. Siapa mereka, Nyi? Mereka Garungpura dan anak buahnya, Raden. Sudah berapa desa yang dibuatnya lulu lantak seperti ini, Raden? Iya, baik, Nyi. Ayo angkat. Nini tunggu saja di sini. Iya. Saya akan ke sana. Iya. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Raden. Dengan ilmunya yang sangat tangguh, yang bisa menembus tanah dan bersembunyi di sana, memang terasa cukup berat. Tapi saya yakin, dengan keahlian dan kedikdayaan kalian, itu bukan satu hal yang mustahil untuk menemukannya. Iya, Gusti. Iya, Gusti Pati. Gusti Pati. Ya. Kalau boleh saya usul, apa tidak sebaiknya kami semua berangkat lebih cepat, Gusti? Lebih cepat itu kan lebih baik, Gusti. Kalau perlu, saya berangkat malam ini juga, Gusti Pati. Ya, silakan. Berangkatlah. Amin, Gusti. Saya prihatin atas perang batin yang terjadi pada Dinda Prabu Alingdharma. Dan peristiwa ini lebih berat dibandingkan perang lahir. Jika kita menghadapi Sengkang Baplang dan kekuatan hitam lainnya yang berusaha melundukkan Malapati. Iya, perintah Nandapati sudah benar. Semua benar. Saya harus mencari Kanda Anglingkusuma dan mengajak kembali Kanda Anglingkusuma ke Malapati, Kanda. Tidak, Dinda. Dinda tidak boleh pergi. Ini akan membuat Paman Prabu menjadi kehilangan semuanya. Paman Prabu tidak saja kehilangan Dinda Anglingkusuma, tapi juga akan kehilangan Dinda dan Nurwenda. Iya, tapi saya juga tidak bisa tinggal diam, Kanda. Saya juga merasa kehilangan dia. Dinda dan Nurwenda, apapun alasannya, Paman Prabu akan merasa kehilangan Dinda. Jangan pergi. Yang mendapat tugas mencari sudah banyak. Iya, saya tahu, Kanda. Iya, termasuk Kanda. Apa? Jadi Kanda pergi? Kenapa saya tidak boleh pergi, Kanda? Dinda, jangan membuat Ramandamu yang baru saja merasa kehilangan menjadi kehilangan lagi. Camkan itu. Rupanya saya masih dianggap anak kecil. Tidak, Dinda. Saya ingin bicara dengan Raden itu. Ayo, bubar. 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 Terima kasih, Den. Terima kasih, Raden. Aki tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Oh ya, kalau boleh saya tahu, Raden ini siapa?
Saya ini Jakabayu, Oh, Jakabayu. hanya pendekar biasa. Saya ini bukan Raden atau bangsawan. Tapi kalau dilihat dari sosoknya, Raden ini bukan orang sembarangan. Jangan dilebih-lebihkan, Ki. Oh ya, kalau saya boleh bertanya, ini desa apa namanya? Oh, ini namanya Desa Redi Ombo, Raden. Wilayah dari Paranggantungan. Berarti bukan wilayah Malwapati. Oh, bukan. Malwapati masih sangat jauh dari sini, Raden. Iya, iya. Raden. Jangan panggil saya Raden. Oh, maaf. Panggilah Jakabayu. Maaf, Jakabayu. Kalau tidak keberatan, sudilah Jakabayu nginap di tempat kami daripada kemalaman. Iya, Raden. Benar. Kalau ada tempatnya, saya terima tawaran ini. Sekalian jaga-jaga. Oh ya. Takut terima ada kasih, Raden. penyerangan lagi. Terima kasih, Raden. Mari, Raden. Mari. Silakan, Raden. Iya, iya. Boyokku. Ngantuk kau? Yang ngantuk nih, ya lapar. Lama-lama badanku seperti lesung mini. Demi tugas ngok. Rasa ngantuk, lapar, mumet, linu-linu, ya harus tetap jalan. Ngantuk ya ngantuk kok. Ya sudah, pokoknya kamu tidur saja di situ ya. Aku mau ke sana. Mau kemana nih? Mau ke sana. Ayo kita ke sana. Jangan ikut dia, pelan-pelan, takut. Ya, ya, pokoknya tenang saja. Bagaimana Jagat Satria? Jadi ikut bersama saya? Maaf Raden. Jangan dulu. Saya belum mau berpisah dengannya. Lagi pula Jagat Satria belum mampu. Karena ilmunya jauh di bawah Raden. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting tujuan kita sama. Sama-sama mencari Pangeran Anglingkusuma. Iya Raden. Sekarang saya akan ke kiri, Bibelo Kahita dan Jagat Satria ke kanan. Baik Raden. Baik, Raden. Ya. Pergi, Bu. Ada apa Jagat? Ada yang datang, Bu. Iya. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Masih saja terjadi penculikan gadis-gadis. Iya, Ibu. Penculikan gadis-gadis itu sulit dicegah. Apakah kita harus berdiam diri Jagat? Tidak, Ibu. Kita harus tolong mereka. Mari, Ibu. Ya. Berhenti.
saja kalian ingin kembali ke desa kalian. Dengan susah payah kami telah menculik kalian. Jangan dilepaskan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kurang ajar kalian semua. Kalian pikir aku akan mengembalikan kalian? Hah? Setelah susah payah kami menculik kalian. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, dibebaskan. Oh, tidak bisa. Kalian akan kami jual ke kota. Apa? Kami bukan ternak yang bisa diperjualbelikan begitu saja. Kami ini manusia. Sama seperti ibumu atau saudara perempuanmu. Kami akan bunuh diri. Kalau itu yang akan kalian lakukan. Iya, kami akan bunuh diri. Bunuh diri? Hah? Silakan. Tapi setelah kami jual kalian. Buka pintunya. Kurang ajar perempuan itu. Akan kuhajar dia. Kasihan gadis itu. Ya, Ibu. Sekarang jaga. Ya, Ibu. Ayo. Siapa kamu? Tinggalkan gadis-gadis itu. Atau kalian berkalang tangan. Kurang ajar. Bunuh dia. Pujiwati, kenapa kamu ganggu Bopo? Ini sangat penting, Bopo. Izinkan saya masuk.
Iya, sebentar. Bopo, Masuk. Ada apa, anakku? Pujiwati, coba ceritakan pada Bopo. saya... eh, saya... saya mimpi, Bopo. Mimpinya aneh sekali. Mimpi itu bunga tidur. Tapi, Bopo... tapi... tapi mimpinya... mimpinya sangat aneh, Bopo. Aneh? Aneh bagaimana? Coba ceritakan pada Bopo. Dalam mimpi saya sedang terbang menikmati indahnya langit malam, Bopo. Yang berhiaskan kerlap-kerlip bintang dan indahnya bulan purnama. Saya Angling Kusuma, putra Prabu Angling Dharma. Terima kasih. Raden telah menolong saya. Kamu jatuh dari teratai terbang yang membawamu ke langit dan ditolong oleh Raden Angling Kusuma. Angling Kusuma, putra Prabu Angling Dharma. Iya, Bopo. Tolong, Bopo. Carikan Raden Angling Kusuma. Saya harus bertemu dengannya, Bopo. Saya harus mendapatkannya, Bopo. Saya ingin menjadi istrinya, Bopo. Hah? Kamu ingin jadi istrinya? Iya, Bopo.
Kamu ini memang cantik, Pujiwati. Tapi kamu harus ingat, kamu ini anak Bopo. Bopomu ini walaupun seorang begawan, tapi begawan dari golongan Denawa. Maukah Raden Anglingkusuma yang putra Prabu Angling Dharma itu menikahimu? Saya yakin, Bopo. Dia mau mengawini saya. Sebab dalam mimpi itu, dia berjanji akan bersama saya selama-lamanya. Pujiwati anakku, itu hanya mimpi. Mimpi itu hanya bunganya tidur. Dan mimpi itu... Bopo, mimpi ini harus jadi kenyataan, Bopo. Bopo harus cari dia. Bopo harus mencari kesatria itu. Kalau tidak, saya akan bunuh diri. Tidak, jangan begitu anakku. Baiklah, Bopo akan mencarinya dan akan membawa Raden Anglingkusuma ke sini. Bopo harus memaksanya. Bopo harus paksa kalau dia tidak mau datang, Bopo. Ya, Bopo akan memaksanya. Bopo, terima kasih, Bopo. Terima kasih. Terima kasih, Bopo. Terima kasih. Ayo maju. Hadapi aku. Serang aku. Ayo maju. Jangan jadi pengecut kalian. Hah? Ampuni kami, Ratu. Ayo maju. Serang aku. Serang dengan senjata kalian. Ampuni kami, Ratu. Nangkep kalian. Ayo maju. Serang aku. Atau aku yang akan menyerang kalian. Hah? Prajurit. Rentang busur kalian. Arahkan padaku. Ampuni kami, Ratu. Ayo. Ayo. Mohon maaf, Nyi Ratu. Bisakah Nyi Ratu menahan diri? Apa kamu bilang, Jaga Lalu Goro? Maksud saya, bisakah Nyi Ratu menahan diri? Keluar. Kamu sudah berani menghalangi aku ya? Maaf, Nyi Ratu. Maaf. Bopo, Tidak pada tempatnya kalau kamu seperti itu. Itu tidak mencerminkan bahwa kamu seorang ratu Gendrawani. Bopo.
apapun yang saya lakukan, itu untuk kepentingan mereka, Bopo. Buat apa saya suruh mereka mundur kalau bukan untuk mereka sewaktu meriam penyedot itu hancur? Nah, jelas kan? Mereka sudah melakukan kewajiban mereka dengan baik. Penuh keberanian. Iya. Tapi kita kalah, Bopo. Kalah. Kenapa sampai kita kalah? Om Bakreto dan anak buahnya mati. Meriam penyedot kebanggaan saya hancur, Bopo. Gendrawani, yang jelas bukan salah mereka. Lalu? Salah siapa, Bopo? Maaf ya, salah kamu. Salah saya. Ya, karena kamu gerasa gerusu. Karena kamu tidak mau mendengar. Karena kamu maunya menang sendiri. Merasa jadi penguasa, seorang raja, merasa jadi seorang ratu. Seperti kata pepatah, raja tidak pernah berbuat salah. Raja dianggap keturunan dewa. Bopo menuduh begitu? Ya. Kita bicara di sana. Di dalam. Tapi Bopo, itu kalau kamu masih mau bicara dengan Bopo. Hei, lanjutkan latihan kalian. Dan tunjukkan bahwa kalian bisa lebih baik dari sebelumnya. Baik, Nyi Ratu. Ayo, kita latihan lagi. Kalau cita-citamu ingin menjadi ratu, ratu yang benar-benar seperti yang kamu impikan, tolong redam. Kurangi sifat keras kepalamu yang tidak mau mendengar pendapat orang lain. Bopo, yang saya lakukan itu agar mereka jadi pemberani. Bagaimana mereka bisa berani melawan Angling Dharma kalau menghadapi saya saja seorang perempuan? Mereka tidak berani. Memang kamu ini perempuan. Tapi kamu ini ratu, sesembahan mereka. Bagaimana mungkin kamu tuntut mereka berani menyerangmu, melawanmu? Saya sudah tegaskan pada mereka bahwa saya ini pura-pura musuh mereka, bukan Gendrawani. Nah, di sini kesalahanmu, Gendrawani. Ratu itu tetap ratu. Junjungan tetap junjungan. Sesembahan tetap sesembahan. Kamu bukan pelatih. Kamu bukan lawan tanding, Gendrawani. Begini, Bopo. Maksud saya... Gendrawani, ketahuilah, ketika kamu menantang mereka, menyuruh mereka menyerang, maka kemarahan seorang ratulah yang mereka hadapi. Ya, itu sebabnya mereka takut. Bopo. Jadi apa lagi yang harus saya lakukan? Ini salah. Ini tidak mempan. Ini tidak boleh. Semua tidak boleh. Ini tidak benar. Apalagi? Gendrawani anakku, serahkan urusan penggemblengan pada Jagal Alugoro, Balakosa dan Balangga. Dan khusus untuk kamu, jadilah kamu ratu yang benar-benar ratu. Camkan, Gendrawani. Camkan. Ingat itu.
Siapa kesatria gagah itu? Terima kasih, Nyi. Terima kasih, Ki. Telah memberikan saya tempat menginap, makan dan minum, terutama pemberian kuda yang bagus ini. Terima kasih. Semua ini tidak seberapa, Raden. Kalau dibanding dengan jasa Raden, Coba akan kuterawang. Ini ada darah dari Malwapati, keturunan Angling Dharma. Tidak salah lagi, dia Angling Kusuma. Ya, ini semua berkat Sang Hyang Widi. Selamat tinggal, Ki. Selamat tinggal, Nyi. selamat tinggal jalan, semuanya. Hati-hati, Den. Ya, tidak salah lagi. Jangan kaget, Raden. Saya yang datang. Berhenti, Raden. Mohon berhenti. Berhenti, Raden. Maafkan, Raden, kalau saya mengganggu. Siapa kamu? Dengan siapa saya berhadapan? Saya Begawan Pagupati. Terimalah hormat saya untuk Pangeran Angling Kusuma yang saya hormati. Begawan Pagupati mengenal saya. Siapa yang tidak mengenal Pangeran Angling Kusuma, putra Gusti Prabu Angling Dharma? Kelihatannya dalam perjalanan kemanapun saya pergi, tidak bisa dirahasiakan. Baik. Apa ada yang sangat penting sehingga Begawan menemui saya? Ini karena anak perempuan saya, Pujiwati, Raden. Begawan, saya tidak pernah mengenal wanita-wanita lain selain ibu saya, bibi saya, dan Bunda Dewi Sukesi, atau wanita lain di Malwapati. Siapa Roro Pujiwati? Dan apa hubungannya dengan saya? Untuk lebih jelasnya, tidak baik kita bicara di jalan. Lebih baik kita bicara di sana saja. Ada yang ingin saya sampaikan. Baik. Kemana Bopo ini? Kok belum pulang juga? Cepat pulang, Bopo. Bawalah Raden Angling Kusuma untuk...
ingin mimpiku segera menjadi kenyataan. Pangeran Anglingkusuma menjadi suamiku. Alangkah bahagianya kalau dia menjadi suamiku. Begawan, saya minggat dari Malwapati karena masalah perempuan yang dipaksa kawin dengan saya. Di samping saya belum kenal, saya belum mau, dan saya harus lebih banyak menambah pengalaman. Saya berani bicara begitu. Ini demi anak saya. Apapun alasan Raden, saya harus membawa Raden. Maaf, Begawan. Prabu Anglingdarma, Raja Agung Malwapati, yang sangat terkenal dengan kesaktiannya, tidak mampu memaksa saya, anaknya sendiri. Maaf. Mau tidak mau, Raden harus saya bawa. Tidak. Saya tetap akan pergi. Kemana angin dan hati membawa saya. Maaf. Tunggu, Raden. Begawan Pak Bupati, dengar. Saya... Hei, Ki Pantun ini bagaimana? Katanya pasti lewat sini. Tapi mana? Kok tidak kelihatan? Seharusnya masih di sekitar sini nih. Nyi Jantur. Mana Ki? Mana Pangeran Anglingkusumanya? Seharusnya masih di sekitar sini, Nyai. Itu kan jalan satu-satunya yang dilewati, Nyai. Pangeran Anglingkusuma kan bisa ambles bumi nih. Kamu yang aneh-aneh aja, Ngok. Mana mungkin Pangeran Anglingkusuma amblas bumi dengan kudanya? Pakai kuda toh? Iya toh, kan Ki Pantun yang memberinya kuda. Raden tidak bisa apa-apa. Saya sudah menutupi wilayah ini dengan kabut dan cahaya yang tidak bisa ditembus. Sehingga tidak ada yang bisa menolong Raden untuk keluar dari sini. Kecuali saya.
jadi. Raden harus mau ikut dengan saya. Hah? Saya bukan orang yang bisa dipaksa-paksa. Hah? Percuma. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita telusuri tempat lain. Langsung terbang. Pelan-pelan, Nyi. Iya. Nyi, makin parung ya. Warung. Tidak ada kenyang-kenyangnya kamu. Terus. Chandra Birawa, tangkap pemuda itu. Chandra Birawa, Kamu pasti akan menggunakan ilmu kesaktian. Percuma, Angling Kusuma. Maaf, Raden. Terpaksa saya melakukan ini. Tenanglah, Raden. Kita akan segera sampai ke pertapaan. Tunggu. Ayo. Mari, Raden. Terima kasih, Bopo. Terima kasih, Bopo benar-benar membawa Raden Angling Kusuma untukku. Di mana saya? Di rumah saya, Raden. Siapa kamu? Saya... Raden, dialah Pujiwati yang saya ceritakan pada Raden. Pujiwati yang bermimpi bertemu dengan Raden yang... Jadi,
Begawan tetap memaksa saya untuk... Bukan saya memaksa Raden, tapi mimpi Pujiwatilah yang memaksa saya untuk mempertemukan Raden dengannya. Mohon maafkan saya, Raden. Maafkan kelancangan gadis pertapaan yang... Tidak! Kalian semua lancang! Maaf, Raden. Enak saja kamu minta maaf. Terutama kamu. Gadis yang bernama Pujiwati. Cantik juga gadis ini. Seperti bidadari yang pernah diceritakan Bunda Sekarwangi. Raden, Raden, Ya, Dinda. mohon maafkan saya. Maafkan atas kelancangan saya. Iya. Baik, Begawan. Saya bukan orang pendendam. Dan saya bukan orang yang suka mencari musuh. Panggil saya Kanda. Pujiwati, mendekatlah. Tolong lepaskan talinya. Agar kita bisa bicara berdua. Kau mau kan? Bopo, cepat lepaskan tali ini, Bopo. Karena kita juga bukan orang yang pendendam. Masuk, Kanda. Kenapa belum ada kabar juga, Kanda? Belum, Dinda. Belum. Sabar. Yakinlah. 2-3 hari lagi, pasti ada kabar tentang Angling Kusuma. Tapi ini sudah bulan ketiga dia pergi, Kanda. Dinda, ini namanya cobaan dari Dewata. Untuk kita, Dinda. Kanda, Nanda Remaja Gandhi saja sudah bolak-balik mencari. Tapi jangankan Angling Kusuma. Mendapat sedikit kabar pun tidak. Seakan-akan anak kita sudah ditelan bumi dan langit begitu saja. Apakah dia masih hidup? Atau sudah mati? Dinda. Dinda. Kanda sudah cukup lama di sini. Dan kita sudah saling kenal. Kehidupan Kanda juga sudah cukup bahagia di sini. Tapi tugas Kanda kembali ke Malwapati harus dilaksanakan.
Bagaimanapun juga, Kanda harus minta restu Romo Prabu Anglingdarma dan Bunda Sekarwangi. Kanda pewaris tahta Malwapati, Dinda. Jadi Kanda harus kembali ke Malwapati. Jadi, Dinda akan ditinggal begitu saja? Tidak, Dinda. Tapi kita harus hati-hati, Dinda. Karena persoalan Dinda dan Kanda kemungkinan besar akan ditentang oleh Romo Prabu Anglingdarma. Maaf, Kanda. Dinda tidak mengerti. Kemana arah pembicaraan Kanda? Dinda, Kanda adalah manusia seutuhnya. Sedangkan... Cukup. Jangan diteruskan. Jadi kita akan mengalami kesulitan besar. Persoalan besar. Dan menemui jalan buntu. Begitu. Dinda. Dinda. Apapun yang terjadi, Kanda akan selalu tetap di samping Dinda. Kanda akan selalu mencintai Dinda. Yakinlah, Dinda. Saya menetapkan pencarian Anglingkusuma. Terpaksa saya hentikan. Gusti, kalau kali ini saya gagal, tapi bagaimanapun juga pencarian akan tetap kami lakukan untuk menemukan pangeran. Termasuk saya, suami dan anak saya, Gusti. Kami akan tetap mencari dan mencari kemana Pangeran Anglingkusuma, Gusti. Ya, Gusti. Iya, terima kasih. Romo, Nanda tidak akan tinggal diam. Izinkan Nanda untuk meninggalkan Malwapati, untuk mencari Kanda Anglingkusuma sampai ketemu. Oh, tidak. Nanda tetap di sini. Seperti yang dikatakan ibumu. Bagaimanapun, seorang ibu berhak untuk melakukan sesuatu demi kebaikan anaknya. Kalian diterima menjadi Senopati Angling. Terima kasih. Berikutnya.
tidak melarang. Menyuruh apa lagi? Coba camkan. Angling Kusuma pergi entah kemana. Hilang di telan bumi. Sudah itu Nanda mau pergi. Kembalinya entah kapan. Malwapati kosong. Ini kesempatan. Dari golongan-golongan hitam untuk mencaplok Malwapati. Karena pendekar-pendekar tangguh sudah pergi. Begitu juga Keraton Kertanegara, keraton eyangmu, yang juga menjadi warisanmu. Alangkah bodohnya kita. Siapa yang rugi? Iya, tapi mencari kanda Angling Kusuma punya arti... Nanda, berpuluh pendekar sudah mencari Angling Kusuma. Mana hasilnya? Ini kesempatan baik Nanda untuk menjadi Raja Malwapati dan Kertanegara. Dua kerajaan dijadikan satu. Tapi Bunda, bagaimana dengan kanda Ramajagandhi? Ramajagandhi itu sudah ditakdirkan menjadi patih, tidak lebih. Lalu, bagaimana dengan Bunda Dewi Sekarwangi? Nanda, kalau Angling Kusuma sudah tidak ada, atau hilang begitu saja, Ibunda Sekarwangi akan kembali ke Megapura dan jadi bidadari untuk selama-lamanya. Dan bundalah permaisuri satu-satunya dari Malwapati dan Kertanegara. Bunda. Dan Nurenda, sini. Iya, Bunda. Apakah keadaan ini akan diserahkan begitu saja kepada para pekati kuda, para bawahan, para bangsawan yang tidak karuan, atau untuk golongan hitam seperti Sengkang Baplang, Gendrawani, Hanubawah, atau Singamaruta? Alangkah berdosanya Nanda kalau Nanda tidak mengambil kesempatan ini. Nanda akan dikutuk oleh para dewa dan para nenek moyang kita. Jangan begitu, Nanda. Iya. Ya? Iya, Bunda. Bunda. Mohon maaf, Bunda. Nanda belum bisa banyak bicara. Nanda belum bisa berpikir. Iya. Nanda mau istirahat, Bunda. Iya, silakan. Mohon pamit, Bunda. Iya. Ayo, silakan. Ada apa, Salindri? Ada berita penting apa yang akan kau sampaikan padaku? Ini mengenai Kiparusa, Gusti. Kiparusa? Kiparusa kan sudah menjadi abu. Iya, Gusti. Tapi arwah Kiparusa ingin bertemu dengan Gusti. Jangan ngawur, Salindri. Kamu bicara apa? Benar, Gusti. Dia ada di tempat penyimpanan abu jenazah. Ingin menemui Gusti Ayu. Kalau Gusti Ayu tidak ke sana, dia akan datang langsung ke sini, Gusti. Tidak. Jangan asal bicara kamu. Aku tidak mau ketemu. Sudah, sana pergi. Gusti. Apa lagi?
Dewi.